Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai tugas pembahasan ujian tengah semester sistem kontrol fasi. Yang dimana kelompok ini terdiri dari Siti Jadinyala Tukonsina, Muhammad Karim Mohlis, dan saya sendiri Nur Ikhlas Insani Ramli. Lanjut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1 pada soal UTS kemarin. Nah, yang dimana di sini pada nomor 1 kita disuruh untuk dapat mendefinisikan apa itu sistem kontrol fazi dan jelaskan dalam satu paragraf. Nah, yang dimana logika fazi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika fazi, suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun, seberapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fazi memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1, dan logika fazi menunjukkan sejauh mana suatu nilai benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Nah, logika fazi ini juga adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu. Nah, di sini untuk soal nomor 2, kami disuruh untuk membuat di mana soalnya itu sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap harinya. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang juga turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi, paling banyak mencapai hingga 600 pasang per hari dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Nah, di sini kita akan melihat grafik dari permintaan dan juga persediaan. Nah, yang dimana untuk permintaan sendiri ada dua himpunan fazi, yaitu di sini kita namakan yaitu naik dan juga turun. Nah, di sini bisa dilihat untuk grafiknya. Untuk turunnya sendiri itu berada di 5.000 dan juga untuk naiknya itu sendiri berada di 1.000. Nah, di sini ada cara kerjanya untuk mencari perumusan sendiri dari si permintaan tersebut. Nah, di sini juga ada persediaan juga, terdapat dua himpunan fazi yang kita namakan saja sebagai banyak dan juga sedikit. Nah, untuk banyaknya itu sendiri terdapat di hingga 100, kemudian untuk sedikitnya itu sendiri berada 0 hingga 600. Nah, di sini juga ada cara kerja dari si perumusannya itu sendiri. Dapat dilihat sendiri, kemudian next. Nah, di sini ada jika permintaan 4.000 pasang per sepatu, maka keanggotaannya akan naik 4.000 sama dengan 4.000 dikurang 1.000 dibagi 4.000 sehingga hasilnya yaitu 0,75. Kemudian ketika permintaannya itu turun, maka dimasukkan 5.000 dikurangi 1.000 dibagi 4.000 maka hasilnya yaitu 0,25. Nah, itu adalah hasil untuk permintaan sendiri. Dan di sini ada jika persediaan sama dengan 500 pasang sepatu, maka untuk banyaknya itu sendiri di sini ada 500 sehingga 500 dikurangi 100 dibagi dengan 500 hasilnya yaitu 0,8. Untuk sedikitnya itu sendiri 600 dikurang 500 dibagi 500 sehingga hasilnya mendapatkan 0,2. Nah, ini adalah hasil dari si permintaan dan juga si persediaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor ketiga, yaitu jelaskan apa itu himpunan fazi dalam satu paragraf. Nah, himpunan fazi adalah perluasan dari himpunan klasik, di mana derajat keanggotaan suatu elemen tidak hanya bernilai 0 atau 1, tetapi dapat berupa nilai real antara 0 dan 1.
Nah, mencerminkan sejauh mana elemen tersebut termasuk dalam himpunan, misalnya dalam konsep orang tinggi. Nah, himpunan fazi memungkinkan seseorang dengan nilai tinggi 175 cm memiliki derajat keanggotaan 0,7 yang termasuk ke cukup tinggi. Sedangkan orang dengan tinggi 190 cm mungkin memiliki derajat 1 sangat tinggi. Sementara tinggi 160 cm memiliki nilai lebih rendah seperti 0,3. Nah, konsep ini berguna untuk memodelkan ketidakpastian dan kekaburan dalam dunia nyata, di mana batasan antara termasuk dan tidak termasuk seringkali tidak jelas. Dengan demikian, himpunan fazi memungkinkan representasi yang lebih fleksibel dan realistis dibanding himpunan tradisional, terutama dalam sistem kontrol, pengambilan keputusan, dan juga kecerdasan buatan. Oke, next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4, yang dimana misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori yang diantaranya ada muda dengan umur kurang dari 35 tahun, parubaya dengan umur 35 tahun sampai dengan 55 tahun, dan tua itu umur lebih dari 55 tahun. Yang dimana permintaan soal di sini tuh buatkan solusi klasik set beserta kurvanya dan solusi fasi set beserta kurvanya. Adapun penyelesaiannya itu pertama buat soal solusi klasik atau set yang merupakan himpunan dalam logika klasik atau non-fasi, di mana anggota himpunan hanya memiliki dua kemungkinan nilai keanggotaan, yaitu ada 1 atau penuh anggota dan 0 bukan anggota. Yang dapat kita lihat pada gambar himpunan di bawah, pada yang muda itu dari sisi kiri hingga paling kanan itu buat untuk gambar himpunan kategori tua. Next. Nah, di mana pada gambar di atas yang tadi kita lihat pada layar sebelumnya, himpunan muda dengan umur kurang dari 35 tahun, fungsi keanggotaannya konstan atau persegi dari usia 0 hingga kurang dari 35. Dan dapat kita lihat rumusnya, mu muda X sama dengan 1 jika X kurang dari 35, dan 0 jika X lebih atau sama dengan 35. Adapun himpunan parubaya umur 35 tahun yang umur 35 tahun sampai 55 tahun yang merupakan kategori parubaya dengan bentuk fungsi keanggotaan konstan atau persegi dari usia 35 hingga kurang dari 55. Yang dapat kita lihat pada rumusnya itu 1 jika 35 kurang lebih X sampai dengan 55 dan lainnya. Next. Dan himpunan tua untuk umur lebih dari 55 tahun, yang dimana fungsi rem atau naik linear dari usia 55 ke atas. Yang dapat dilihat pada rumusnya, dan adapun keterangan yang dapat dilihat di bawah, apabila seseorang berusia 34 tahun, maka dia dikatakan muda. Atau 1. Dan apabila seseorang berusia 35 tahun, maka dia dikatakan tidak muda atau 0. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka dia dikatakan parubaya juga dengan nilai 1.
Dan apabila seseorang berusia 34 tahun, maka dia dikatakan tidak parubaya atau nol. Dan apabila seseorang berusia 55 tahun, maka dia dikatakan tua dengan nilai 1. Dan apabila seseorang berusia 54 tahun, maka dia dikatakan tidak tua atau nol. Next. Lanjut pada solusi fuzzy set merupakan himpunan yang mengizinkan nilai keanggotaan antara 0 sampai dengan 1. Yang dapat kita lihat pada gambar himpunan di bawah ini, yang merupakan gambar himpunan fuzzy untuk variabel umur, yaitu ada jika X sama dengan 40 MU muda X sama dengan 0,25, dengan MU parubaya X sama dengan 0,50, dan MU tua X sama dengan 0. Dan jika X dengan umur 50, MU muda X sama dengan 0, dan parubaya X sama dengan 0,50, dan MU tua X sama dengan 0,25. Yang dapat dilihat itu parubaya bentuk segitiga, dan muda bentuk trapesium dan juga tua. Lanjut. Sehingga seseorang yang berusia 40 tahun termasuk dalam himpunan muda, yang dapat kita lihat pada gambar grafik sebelumnya dengan sub muda atau umurnya kurang lebih sama dengan 0,25, namun dia juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan sub parubaya sama dengan 0,5. Yang dimana seseorang yang berusia 50 tahun termasuk dalam himpunan tua dengan MU sub tua kurang lebih sama dengan 50 atau sama dengan 0,2, namun juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan 0,5. Yang dimana variabel umur dalam sistem fasi ini dibagi menjadi 3 himpunan fasi linguistik, yaitu muda, parubaya, dan tua, yang masing-masing memiliki bentuk fungsi keanggotaan, yang dimana muda menggunakan fungsi trapesium kiri atau left shoulder, trapezoidal, dan nilai keanggotaannya MU adalah 1 untuk umur kurang sama dengan 25, kemudian turun secara linear hingga MU sama dengan 0 pada umur 40. Yang dimana parubaya menggunakan fungsi segitiga atau triangular dengan nilai MU sama dengan 0 pada umur 35 dan 55, dengan puncak MU sama dengan 1 pada umur 45. Dan tua menggunakan fungsi trapesium kanan atau right shoulder trapezoidal dengan nilai MU mulai naik dari umur 50 mencapai MU sama dengan 1 pada umur lebih sama dengan kurang dari 65, yang meskipun secara umum fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai segitiga dalam penyederhanaan konsepnya. Akan tetapi secara teknis, muda dan tua berbentuk trapesium, sedangkan hanya parubaya yang berbentuk segitiga sempurna. Baik, lanjut untuk soal berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 5, yaitu buatkan matriks deskripsi dan karakter antara himpunan fuzzy dan himpunan klasik. Nah, yang pertama yaitu karakteristik definisi keanggotaan. Pada himpunan klasik hanya terdapat 2, yaitu anggota dan bukan, yaitu 0 atau 1. Sedangkan pada fuzzy terdapat derajat keanggotaan, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Kemudian fungsi keanggotaan, apabila pada himpunan Krips atau himpunan klasik dia hanya diskrit 0 atau 1. Sedangkan pada himpunan fuzzy dia bersifat kontinu, yaitu perihalnya 0,3, 0,7, dan seterusnya. Kemudian untuk logika, pada himpunan klasik dia menggunakan logika biner dengan true atau false, yaitu benar atau salah.
Sedangkan pada logika fuzzy terdapat nilai antara true dan false, seperti nilai 0,3 yang sebelumnya. Kemudian contoh aplikasi. Pada himpunan klasik terdapat orang dewasa itu lebih dari 17 tahun. Itu hanya bisa memilih ya atau tidak. Sedangkan pada himpunan fuzzy, orang tua itu apabila dia muda, dia bisa mendapatkan nilai 0,1 ataupun 0,5 setengah tua. Kemudian untuk operasi dasar terdapat di himpunan klasik terdapat union, intersection, dan juga komplement. Sedangkan pada himpunan fuzzy terdapat union max, intersection min, dan juga komplement. Satu min keanggotaan. Nah, kemudian ada ketidakpastian. Di himpunan klasik, dia tidak bisa menangani ketidakpastian. Sedangkan pada himpunan fuzzy, dia bisa menangani ketidakpastian dan juga ambiguitas. Kemudian untuk representasi. Nah, pada himpunan klasik, dia memiliki himpunan yang tegas dengan batas yang jelas juga. Sedangkan untuk himpunan fuzzy, dia lebih samar dengan batas yang tidak jelas juga. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.